Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi di materi kita selanjutnya, pertemuan ke-6 masih di bab ketiga mengenai lanjutan dari materi kita kemarin, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan hubungan antara pelaku ekonomi itu sendiri dalam bentuk diagram, ya. Nah, pelaku ekonomi itu sendiri kan sudah Ibu jelaskan kemarin, ya. Apa saja perannya, ya. Yang terdiri dari rumah tangga konsumen atau RTK, rumah tangga produsen atau RTP, kemudian pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, keempat pelaku ini akan Ibu gambarkan dalam diagram. Nah, sebenarnya ada 3 diagram, ya. Ada dalam bentuk interaksi diagram 2 sektor, ada 3 sektor, dan ada 4 sektor. Nah, di sini Ibu jelaskan yang 4 sektor karena sudah di sini sudah mencakup keempat pelaku ini di sini, ya. Oke, kita lihat untuk model diagram 4 sektor. 4 sektor ini pelakunya ada 4, ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, tetapi Ibu akan jelaskan untuk 2 sektor dulu. Jadi ini sudah mencakup dari 2, 3, dan 4 sektor, ya. Kita lihat hubungan pelaku ekonomi antara RTK dengan RTP. Ya, RTK dengan RTP. Bagaimana hubungannya dalam bentuk diagram ini? Kita lihat RTK atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen kemarin sudah Ibu jelaskan juga, dia sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Pemilik faktor-faktor produksi terdiri dari apa saja? Kemarin juga sudah Ibu jelaskan, terdiri dari sumber daya alam, modal, kemudian tenaga kerja, dan kewirausahaan. Itu yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen itu menyumbangkan atau memberikan faktor-faktor produksi tadi ke mana? Ke RTP, rumah tangga produksi. Bisa jadi apa namanya? Dia memberikan sumber daya tadi ke RTP berupa sumber daya. Sumber daya tadi misalnya kita ambil contoh berupa tenaga kerja, misalnya bekerja. Tenaga kerja. Nah, jadi RTK bekerja dengan RTP. Kemudian apa imbalan yang diberikan oleh RTP? Pembayaran sumber daya. Pembayaran sumber daya itu bisa berupa upah, gaji, ya. Nah, kita anggap saja upah. Nah, jadi RTK itu menerima upah dari RTP. Karena RTP tadi perannya dia adalah memproduksi, ya, rumah tangga produksi, ya. Nah, kemudian timbal balik berikutnya. Rumah tangga konsumen sebagai konsumen berarti dia juga sebagai pemakai. Nah, apa yang dilakukan oleh RTK? Hubungannya adalah RTK itu membeli barang dan jasa dari RTP, karena RTP tadi adalah penghasil barang dan jasa. Nah, jadi RTK itu membeli barang dan jasa. Apa yang imbalan yang dilakukan oleh RTK ke RTP yaitu berupa pembayaran. Nah, kalau sudah membeli berarti bayar, yaitu pembayaran barang dan jasa. Ya, itu ya. Nah, sudah selesai hubungan antara RTK dengan RTP di diagram model 2 sektor, ya, dari ini ke sini, ya, RTK dengan RTP, ya. Nah, sekarang yang 3 sektor melibatkan pemerintah. Kita lihat bagaimana interaksinya. Di sini pemerintah kan perannya juga sebagai konsumen, ya. Pemerintah juga berperan sebagai produsen. Pemerintah juga sebagai pengatur. Pemerintah juga sebagai pemberi fasilitas, ya. Nah, kita lihat interaksi antara RTK dengan pemerintah dulu. RTK ini memberikan sumber daya kepada pemerintah. Kita sebagai konsumen itu ada interaksi dengan pemerintah. Misalnya sumber daya dalam bentuk apa? Misalnya kita bekerja di mana? Misalnya di salah satu perusahaan BUMN, itu kan merupakan salah satu bentuk pemberian sumber daya kita kepada pemerintah, misalnya dalam bentuk tenaga kerja, ya. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah? Di sini Ibu tambahi, pemerintah membayar pasti, ya, melakukan pembayaran bisa berupa gaji, ya, gaji, ya. Kemudian kita lihat RTK sudah dapat upah atau gaji dari pemerintah tadi, ya, dengan dia bekerja. Apa yang dilakukan RTK? Dia bayar pajak.
Bayar pajak ke pemerintah. Bayar pajak ke pemerintah. Imbalan dari pemerintah, pemerintah memberikan apa ke RTK? Fasilitas. Misalnya apa? Misalnya rumah sakit, jalan raya, dan sebagainya. Ya, oke. Yang kita nikmati sehari-hari ya. Kemudian kita lihat interaksi berikutnya. Apa interaksi antara RTP dengan pemerintah? Hubungannya. Nah, kita lihat pemerintah kan salah satu perannya adalah juga sebagai konsumen. Berarti pemerintah itu membeli barang dan jasa dari RTP. Nah, RTP memberikan barang dan jasa. Pemerintah juga bayar. Pembayaran. Bayar ke RTP. RTP dapat pembayaran berupa uang, ya. Nah, kemudian uang yang didapat tadi, RTP punya kewajiban untuk bayar pajak. Kemana? Ke pemerintah. RTP bayar pajak ke pemerintah, ya. Nah, imbalannya apa? Pemerintah memberikan apa? Fasilitas juga ke RTP, ya, fasilitas. Tadi bisa berupa sarana dan prasarana, gedung dan sebagainya, ya. Oke, selesai. Interaksi 3 sektor berarti, ya, melibatkan pemerintah. Kemudian melibatkan masyarakat luar negeri. Bagaimana? Di sini masyarakat luar negeri ini erat kaitannya hubungannya dengan RTP karena rumah tangga produksi itu adalah sebagai penghasil barang dan jasa. Jadi RTP di sini dia bisa melakukan kegiatan ekspor dan impor ke masyarakat luar negeri. Ya, ke masyarakat luar negeri. Kenapa? Perekonomian kita juga tidak bisa luput dari perannya masyarakat luar negeri karena apa? Ibu sudah jelaskan di materi sebelumnya bahwa kita membutuhkan barang dan jasa dari luar negeri. Ya, karena tidak semua barang dan jasa itu bisa kita produksi sendiri ya. Itu salah satu alasannya. Oke, anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti untuk lebih lengkap lagi Ibu akan share materinya di Google Classroom. Demikianlah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.